Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berapa 9 hari lagi ya, atau lebih kurang 14 hari lagi mungkin kita sudah tiba bulan suci Ramadan, dan kita harus siap menyambut dengan wajah yang berseri-seri. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, kami rindu kepadamu. Gitulah kira-kira yang harus kita ucapkan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Baik pemirsa TV, kita baca SMS yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi malam nisfu Sya'ban, ada orang yang menyambut dengan salat 100 rakaat. Wah. Ada yang juga menyambut dengan zikir. Pokoknya macam-macam model lah. Ada yang membaca Al-Quran. Itu seharusnya bagaimana Ustaz? Cara menyambut bulan suci Ramadan di pertengahan nisfu Sya'ban ini. Mohon penjelasan Ustaz. Abi Husaini. Oh, Abi Husaini. Ya, kenal saya dengan Nabi ya. Begini Abi, memang ada hadis-hadis ya, dianjurkan kita untuk menyambut ya, dan beribadah sunat di bulan nisfu pertengahan tanggal 15 dari bulan Sya'ban, karena setengahnya lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Namun hadis untuk salat sampai 100 rakaat itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif, bahkan ada Imam Nawawi berpendapat itu tidak boleh dipakai, dan salat nisfu Sya'ban itu batil, tidak ada. Baca Al-Quran itu tidak ada larangan, kapanpun kita boleh membaca Al-Quran ya. Apalagi ada sunat membaca surat Yasin ya, di malam nisfu Sya'ban ini. Bagaimana dengan yang lain-lain, misalnya dengan kenduri, baraah, itu sudah jadi tradisi juga di Aceh. Tidak masalah. Kita makan-makan bersama, kita ramaikan menasah. Yang jelas, walaupun tidak dianjurkan, itu sesuatu yang baik. Semacam memberitahukan kepada masyarakat bahwa bulan Ramadan segera akan tiba. Zikir rame-rame. Zikir rame-rame, misalnya grup zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, rame-rame misalnya ya. Itu juga tidak dilarang. Tidak dilarang, asal saja zikir itu benar. Cara berzikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak dilarang ya. Tapi kalau salah misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak boleh, salah. Jadi ha itu kemana? Jangan hilang ha. La ilaha, jadi ha itu harus hidup. Tidak boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini harus kita belajar cara berzikir yang benar. Kalau saya sudah belajar dulu sama Bapak, sama Tengku Profesor Muhyiddin Wali, guru saya, bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah itu. Jadi saya sudah diajarkan oleh guru besar saya itu. Saya juga pernah belajar cara berzikir itu sama Abuya juga, Abuya Jamaluddin Wali, dan sama guru-guru yang lain ya. Kalimah itu jangan dipisahkan, jangan dipisah, misalnya la ilaha sendiri, illallah sendiri, jangan. Langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, yang kedua SMS berasal dari Pak Ibnu Umar di Kaju, Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana hubungannya bulan suci Ramadan itu dengan Mak Mugang yang ada di Aceh? Iya. Baik, Saudara Lun, Bapak Ibnu Umar di Kaju ya. Mak Mugang di Aceh juga bagian dari cara-cara orang Aceh mengiklankan, memproklamasikan, mengistiharkan bahwa bulan Ramadan segera akan tiba. Orang Aceh yang adil, orang Aceh yang makmur, yang banyak harta, mereka berkenduri satu hari sebelum datang Ramadan. Kan Mak Mugangnya kan suror hulom tru Ramadannya Mak Mugang yang asli. Dodo tambah Mak Mugang pegawai 2 hari atau 3 hari, itu lain cerita. Mak Mugang yang asli adalah Mak Mugang 1 hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jadi Mak Mugang itu asal usulnya adalah kenduri untuk memberi makan fakir miskin dan anak yatim ya. Kemudian terkenal dengan Mak Mugang, itu mungkin bahasa Aceh artinya makmu, dan yang makmu itu adalah gang-gang di kota-kota. Gang, karena di gang-gang itulah dipotong lembu atau kerbau. Wah, gitu. Mak Mugang itu salah satu cara yang sudah menjadi adat Aceh ya, sudah menjadi adat ya. Sudah menjadi adat istiadat. Jadi tidak bisa dihapuskan lagi Mak Mugang itu ya. Walaupun tahun ini mungkin ada hubungannya dengan COVID-19, tetapi saya pikir orang Aceh tetap megang ya, karena sudah menjadi tradisi. Dan itu tidak wajib, tidak sunat, tidak apa-apa. Kalau seseorang itu tidak membeli daging megang tidak berdosa di segi agama. Tapi di segi adat istiadat perlu malulah kalau seorang pengantin tidak membawa tumpuk daging ke rumah mertuanya mungkin ya. Itu cerita lain, cerita adat istiadat ya. Semakin kaya pengantin tuh tungku lintu, semakin kaya lintu itu semakin banyak kilonya ya. Tapi kalau lintu itu miskin, kilonya pun turun. Nah, gitu. Dan biasanya kantor-kantor swasta dan kantor pemerintah juga menyediakan daging megang kepada karyawannya. Jadi tentang daging megang di sini aja kita baca dari Pak Hakim dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang seharusnya dan sebenarnya yang harus manusia lakukan sebelum Ramadan, sebelum tiba Ramadan? Wassalam, Hakim di Garut. Ya, Pak Hakim. Pak Hakim, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Hakim. Ya. Kita ambil telepon dulu Pak Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dengan Teku Mae di Birun. Silakan Teku Mae. Begini Ustaz, sebagaimana kita tahu bahwa kita orang Aceh menyambut Ramadan, tradisi orang Aceh itu membersihkan musalla, masjid, alias rumah Allah semua. Tapi yang ini kita tanyakan ini, Ustaz, apakah ada hadis atau dalil khusus cara-cara menyambut bulan suci Ramadan? Dengan berzikirlah, ada firman jam berapa hadis? Apakah hadis yang khusus cara menyambut bulan suci Ramadan? Itu saja yang kata Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun Mae di Birun. Teku ke ampun. Ampun Mae di Birun pun di Banda Aceh ampun. Ya, jadi hai ampun Mae di Birun. Nana bawa kiri ampun Mae. Jadi tidak ada cara khusus.
tidak ada cara khusus, cara menyambut Ramadan tidak ada. Tidak ditentukan oleh agama seperti itu. Misalnya itu mamugang juga tidak ada, ya. Salat-salat tidak ada, tidak ada apa-apa. Begitu datang bulan Ramadan, di malam pertama langsung yang ada sunat adalah salat tarawih dan membaca Al-Quran. Sebelum itu tidak ada. Misalnya gotong royong membersihkan masjid, membersihkan musala atau melasa, itu adat Nabi. Memang Islam itu indah. Jadi adat itu indah, kebersihan itu indah. Jadi kita gotong royong, kita bersihkan pekarangan masjid dari nyamuk-nyamuk dalam parit, misalnya kulah yang sudah airnya tidak pernah kita buang, kita ganti dengan air yang baru, karena nanti malam semua orang akan datang salat maghrib berjamaah, insya berjamaah, kemudian tarawih. Itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang bagus, walaupun itu bukan sesuatu yang harus. Kalau memang masih bersih, semua bersih, air selalu bersih, kalau kita tidak gotong royong hari itu kan tidak apa-apa. Tidak ada ibadah yang khusus-khusus yang dianjurkan untuk menyambut Ramadan, tidak ada. Termasuk megang itu juga bukan ibadah. Jadi amal-amal yang membawa kebaikan, amal itu membawa kebaikan. Jadi misalnya di hari megang itu kan kita beli daging, kita berikan kepada anak yatim, fakir miskin, itu dapat pahala yang luar biasa. Dapat pahala yang luar biasa. Tetapi tidak mesti, tidak dianjurkan, tidak harus seperti hari itu. Kalau kita ingin membantu anak yatim, fakir miskin, kan tidak mesti hari megang. Sebelum hari megang boleh juga. Tapi kalau kita berikan kepada mereka hari megang juga boleh. Jadi harus kita pisahkan antara agama, adat dan istiadat. Begitu juga Teku Mae, Ampui Mae dari Birin. Kembali dengan Pak Rustam ya. Pak Rustam, apa yang kita lakukan menjelang Ramadan tiba? Seperti sudah kita ceritakan tadi, tidak salahnya kita rapi, kita potong rambut kalau rambut sudah panjang sekali, jenggot kalau jenggot sudah panjang sekali kita rapikan. Kita orang-orang tua ini harus bersih pakaian juga. Jadi semua yang baik-baik itu adalah Islam, adalah ajaran Islam. Silakan. Jadi membeli peci baru, membeli pakaian baru, itu sesuatu yang bagus, walaupun tidak mesti seperti itu. Yang penting di pakaian adalah bersih, pakaian yang bersih, pakaian yang selalu kita jaga. Jadi pakaian orang-orang sekarang itu, orang-orang kaya itu hanya sekali pakai, setelah itu dicuci terus, digosok lagi. Katakanlah orang-orang kurang mampu, tidak masalah 2 hari 2 kali pakai, 3 kali pakai, tidak masalah. Tetapi kalau sudah berbau betul, bau keringat, lebih baik pakaian itu diganti dengan pakaian yang lain. Saya kira Pak Hakim sudah berdakwah ini dengan mengirim SMS, didengar oleh orang, Pak Hakim mendapat pahala. Terima kasih Pak Hakim di Garut Ketapang nih. Iya. Ini dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moni di Banda Aceh. Di mana? Di Banda Aceh. Ibu Moni ya. Ibu Moni bertanya, Ustadz, bagaimana kalau kita mewakafkan buku agama kepada orang,
apakah mendapat pahala juga? Iya, menarik ini Ibu Muni ya. Alhamdulillah Ibu Muni ya, mewakafkan buku kitab kepada pustaka-pustaka masjid ya, atau kepada seseorang yang kita anggap mereka butuhkan ya, lalu kita hadiahkan, kita wakafkan, itu dapat pahala. Dapat pahala. Kalau buku itu digunakan oleh orang lain, dibaca oleh orang lain, diambil ilmunya dari orang lain, dari buku itu, insya Allah kita akan mendapat pahala ya, akan mendapat pahala. Yang selanjutnya dari Ibu Muni beralih kepada JZ Syarifuddin. Kepada JZ Syarifuddin, ini tinggalnya di daerah apa? Tidak di Banda Aceh juga. Tidak ada alamat lengkap. Assalamualaikum Ustaz. Saya pimpinan dari teman-teman yang tunanetra Ustaz. Untuk menjelang Ramadan ini saya agak kewalahan mencari bantuan kepada teman-teman saya yang cukup banyak ini. Mudah-mudahan ada orang-orang kaya yang mendengar saya memang butuh bantuan untuk daging magang, untuk beras, minyak, untuk kami bagi-bagikan kepada sama-sama tunanetra. Apalagi mohon maaf Ustaz, tempat-tempat usaha kami sebagai tukang pijat profesional selama ini kurang tamu yang datang. Kami betul-betul menderita. Kami mengharapkan orang-orang kaya di Banda Aceh ini untuk membantu kami. Kalau ada yang ingin membantu kami, nomor saya ada di LHK3 Syarifuddin. Nanti boleh ditanya kepada Ustadz Amir Hamzah. Ya, terima kasih Pak Syarifuddin. Mudah-mudahan orang kaya sudah mendengarnya. Orang-orang yang ingin membantu tunanetra, silakan nanti meminta nomor mereka kepada saya. Boleh, insyaallah. Baik Pak Syarifuddin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nyolon Teku Alfian. Ampun juga nih, Teku Alfian. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah orang-orang yang memberi bantuan kepada fakir miskin di bulan Sya'ban ini juga akan diberi pahala besar oleh Allah SWT, atau kami harus menunggu sampai datangnya bulan Ramadan supaya pahala kami dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik Teku Alfian ya. Saya pikir di masa normal memang begitu. Di masa normal tidak ada penyakit corona seperti sekarang, Bapak boleh menunggu sampai masuknya bulan Ramadan supaya Allah melipat gandakan pahala sedekah Bapak. Tetapi karena zaman saat sekarang ini orang-orang Aceh juga dalam kehidupan yang sempit, ada orang miskin yang membutuhkan bantuan ya, karena di rumahnya tidak ada persiapan apa-apa. Kalau orang-orang bersedekah sekarang di saat-saat sulit seperti ini, walaupun masih bulan Sya'ban, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahalanya juga. Karena memang orang-orang duafa, orang-orang miskin sangat membutuhkan bantuan.
Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, semua SMS sudah saya jawab dan belum ada yang tambahan masuknya ya. Silakan aja di SMS, nanti kita akan baca lagi. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sajikan ya, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.